Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinul Arifin. Saya adalah pengajar mata pelajaran PAI di SMAN 1 Kademangan Blitar. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab BED 3 kelas PAI 4 dari LPTK UIN Malang. Kali ini saya akan menyajikan video proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI dengan materi pernikahan dalam Islam, yaitu pada kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 12 Januari 2023. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, selamat menyaksikan. Persiapan beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini saya mau melakukan absensi. Mohon nanti yang saya panggil angkat tangannya ya. Asafa, Asmi, Dendi, tidak hadir. Diva, Fahrian, Farid, Firman, Firji, Irfan, Rangga. Tidak masuk. Kemana ya Rangga tidak masuk ya? Ini saya Alfa ya. Viko. Viko ada? Oh izin ya. Wiko Nur. Oh ya. Alhamdulillah. Semoga teman-temannya yang tidak masuk besok bisa masuk bersama kita lagi ya. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Bagaimana, kalian juga sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum? Sudah.
Kalau pagi sarapan itu berarti tubuh kita sedang sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, saya mau tanya, hari ini apakah kalian semua sudah sholat subuh tadi? Ayo. Sudah. Coba sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Ya, baik anak-anak, gini ya. Seorang muslim memang diwajibkan untuk setiap pagi atau setiap subuh harus melakukan sholat subuh. Siapa yang tidak boleh melakukan sholat subuh? Nomor 1 lah. Yang perempuan-perempuan ini boleh tidak sholat subuh kalau sedang haid atau datang bulan. Tapi kalau yang cowok-cowok tidak boleh, harus tetap sholat. Kan cowok-cowok tidak mungkin yang datang bulan, ya toh? Adanya datang apa ya? Oh, saya tidak tahu. Baik. Oke. Sholat subuh itu wajib bagi kita karena seorang muslim. Karena orang itu dinilai amal baik atau tidaknya tergantung dari sholatnya. Misal kamu tidak sholat, tapi kamu rajin bersedekah, maka nanti di akhirat yang dinilai itu sholatnya dulu. Nah, maka dari itu dengan sholat yang baik, sholat 5 waktu yang baik, itulah yang menjadi pokok ibadah kita sebagai tolak ukur apakah kita ibadah yang lainnya sudah baik atau belum. Paham anak-anak ya? Ya, pintar. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar materi berikutnya atau materi awal pada semester 2 ini, yaitu adalah materi yang ditunggu-tunggu untuk oleh anak-anak kelas 12 ya, yaitu materi tentang pernikahan. Nah, cuman pernikahan yang kita bahas adalah pernikahan dalam Islam, karena kita pelajarannya adalah pendidikan agama Islam, bukan pernikahan dalam agama lain. Baik anak-anak, ada yang tahu nggak? Coba pernikahan yang dimaksud pernikahan itu apa? Pak, saya. Ya, silakan. Pernikahan adalah menyatunya 2 insan laki-laki dan perempuan. Baik, betul sekali. Yaitu menyatunya 2 insan laki-laki dan perempuan. Ada yang bisa menambahi coba? Saya Pak. Ya, silakan. Menyatunya 2 insan dalam ikatan agama. Ya, betul sekali, bagus ya. Baik anak-anak, itu tadi Bapak mencoba melakukan pretest. Alhamdulillah, gambaran globalnya kalian sudah punya. Walaupun nanti seperti apa yang sebenarnya tentang definisi pernikahan nanti kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelum masuk ke bab pernikahan kita bahas bersama-sama, Bapak akan menyampaikan tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan nikah atau dengan pernikahan dalam Islam. Nah, kalian bisa lihat di layar proyektor. Apa yang nanti tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama adalah dengan memahami ayat tentang pernikahan, siswa dapat meyakini bahwa kebenaran akan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam yang baik dan benar. Kalau nanti sudah belajar tentang bab nikah, kalian harus memahami bahwa pernikahan itu adalah anjuran agama. Bukan hanya karena keinginan kita semata, tapi dianjurkan dan diatur oleh agama. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Kalau kamu sudah paham tentang nikah, maka bagaimana nanti pelaksanaannya di masyarakat, kalian akan memahami itu setelah nanti melihat video tentang pernikahan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, dengan presentasi siswa dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam yang benar. Nanti kalian dengan presentasi ke depan, nanti kalian akan ada tugas untuk melakukan model pembelajaran discovery learning. Nanti kalian bisa memahami syarat dan rukun pernikahan. Nah, itu penting sekali. Yang keempat, dengan membaca dalil-dalil pernikahan, siswa dapat menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Karena agama itu memiliki dasar,
orang beragama harus memiliki dasar, maka orang menikah itu juga memiliki dasar. Disitulah yang disebut dengan dalil. Kalian nanti belajar tentang dasar orang menikah. Mengapa harus menikah, bagaimana cara menikah, kemudian tujuannya apa menikah, itu semua ada dalil, ada dasarnya. Dan yang terakhir adalah dengan memahami materi dari internet kita dapat mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan. Di internet banyak sekali proses-proses kegiatan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, nanti kamu bisa mencari di sana. Bisa googling, bisa di YouTube, bisa berselancar di dunia maya untuk mencari tahu bagaimana proses pernikahan itu terjadi. Paham anak-anak ya? Alhamdulillah anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah tadi kita memahami tujuan, ini ada peta konsep. Jadi nanti apa yang dipelajari dalam materi pernikahan ini? Yang pertama adalah dengan menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi dalil itu ada dua, namanya dalil nakli dan dalil akli. Untuk dalil nakli dalam pernikahan itu dari dua. Dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis. Ya, itu namanya dalil nakli. Nah, dari itu maka nanti diharapkan anak-anak memahami akad nikah dalam pernikahan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kalian tiba-tiba menikah sendiri dengan aturan saya sendiri. Pokok saya suka dengan itu, saya menikah, oke selesai, tidak bisa. Ada aturannya. Yang kedua, nanti dengan memahami pernikahan, materi pernikahan, kalian akan memahami juga macam-macam pernikahan yang terlarang dalam Islam. Ternyata menikah ada yang dilarang dalam agama. Nanti seperti apa, nanti kalian akan memahami sendiri setelah materi kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, tentunya dengan kalian menikah, nanti hikmahnya apa? Coba, ada nggak yang ingin tidak menikah? Semua pengen nikah kan? Ya, bagus. Pasti semua pengen nikah. Malah ada yang cowok-cowok ini ada yang mau 2 atau 3 ya. Jangan, 1 saja. Yang penting bahagia ya, betul ya. Oke, baik anak-anak. Paham ya? Paham, oke. Anak-anak, mari kita lihat video di depan ini adalah video tentang proses ijab kabul. Jadi ijab kabul itu adalah adanya penyerahan atau proses serah terima dalam sebuah pernikahan. Di sini harus ada mempelai laki-laki seperti ini ya. Di sini ada wali atau mungkin diwakilkan. Jadi yang menikahkan ini namanya wali atau boleh diwakilkan. Kemudian ada 2 orang di belakangnya, itu namanya saksi. Terus di dekatnya itu ada sesuatu, itu namanya adalah mahar. Jadi kalau menikah nanti gambarannya adalah seperti itu. Tidak jarang dalam proses pernikahan, dalam proses ijab kabul banyak yang gagal seperti gambar di sini ya. Karena apa? Pernikahan itu adalah sebuah agenda kehidupan yang kemungkinan hanya berjalan 1 kali atau hanya 1 kali terlaksana. Mungkin ya ada 2, ada yang 3, tapi yang paling mayoritas adalah hanya 1 kali. Dan itulah yang membuat kadang-kadang mental daripada mempelai laki-laki yang agak goyah. Makanya nanti kalian harus latihan ijaban. Jangan memberi malu, memberi malu kepada siapa? Kepada para yang hadir di situ semua ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar bersama dengan model discovery learning. Artinya discovery learning itu adalah kalian mencari permasalahan-permasalahan dalam sebuah pernikahan, kemudian kalian nanti harus mampu mencari solusinya. Solusinya seperti apa pernikahan ini? Oh, ada masalah pernikahan seperti ini, gambarnya seperti apa? Boleh apa tidak? Kalau tidak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Oh, ada pernikahan seperti ini. Oh, ini boleh. Nah, itu nanti kalian akan belajar bersama-sama. Nanti akan saya bagi kelompoknya. Kalian berkumpul dengan kelompok untuk mengerjakan tugas ini.
Setelah nanti selesai, kalian nanti per kelompok akan presentasi di depan. Nah, presentasi di depan menyampaikan dari hasilnya, hasil dari apa yang kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu, agar teman yang lain mengerti dan memahami tentang pernikahan atau tentang beberapa hal yang belum pernah kamu dengar atau informasi baru berkaitan dengan pernikahan. Jelas anak-anak ya? Baik anak-anak, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah saya bagi kemarin. Silahkan berkumpul untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di depan saya, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 bagian paling selatan. Silahkan anak-anak bergabung dengan kelompoknya. Oke, silahkan. Ya, sini. Itu yang 2 sini. Nah. Yang paling selatan 4 orang, ya. Oke anak-anak, kelompok sudah pada posisinya masing-masing. Nah, begini, tadi sudah saya sampaikan, silahkan kalian mencari fenomena-fenomena pernikahan di Indonesia yang menurut kalian itu apakah boleh atau tidak. Kalau boleh alasannya apa, kalau tidak alasannya apa, dampaknya seperti apa. Silahkan kalian cari di internet boleh, atau mungkin di buku yang sudah disiapkan juga boleh. Silahkan sebagai media untuk pembelajaran kita. Paham anak-anak ya? Tanya. Oh ya. Bagaimana? Apakah benar gambaran pernikahan seperti ini? Ya, itu sudah bagus. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Ya. Ya, bagus. Pak, tanya. Ya, sebentar. Apakah penjelasannya seperti ini, Pak? Ya, betul. Ini menjelaskan dari fenomena pernikahan yang kamu temukan. Ya, sudah bagus. Baik anak-anak, tadi kegiatan diskusi sudah selesai. Kalian setelah ini mempresentasikan ke depan, sampaikan apa yang telah kamu temukan, kemudian beri gambaran berkaitan tentang fenomena pernikahan yang telah kamu temukan tadi. Dan saya harapkan anak-anak yang lain aktif. Artinya aktif, kalian coba misal ada yang kurang jelas, silahkan nanti bertanya, dan kelompok yang presentasi nanti dimohon untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman yang bertanya tadi. Paham ya? Baik, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perihal nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nikah mut'ah yaitu suatu pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu, hari atau bulan yang disepakati oleh calon suami dan calon istri. Jika perjanjian itu berakhir, maka secara otomatis perceraian terjadi. Ada pertanyaan? Saya. Bagaimana hukumnya nikah mut'ah? Hukumnya haram karena tidak memenuhi rukun nikah, tidak adanya wali dan saksi. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya. Apakah ada dampak negatif dari nikah mut'ah? Ada perbuatan zina berdosa besar, dapat merusak nasab, terkena penyakit menular, seks. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, presentasi akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penampilan dari kelompok 1 luar biasa, yaitu membahas tentang apa yang disebut dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Ya, sudah dijelaskan bahwa nikah kontrak atau nikah mut'ah itu tidak boleh karena melanggar syarak atau hukum Islam. Baik anak-anak, sekarang kita melanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mencapai usia 18 tahun atau melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jika belum mencapai usia tersebut, pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Saya, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana hukum dari pernikahan dini? Terima kasih. Asal memenuhi syarat rukun nikah boleh, tetapi beresiko untuk kedepannya. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Saya. Apakah ada dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan dini? Terima kasih. Ada. Resiko kekerasan seksual meningkat, resiko masalah psikologis, resiko permasalah ekonomi semakin besar. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 membahas tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu boleh, tetapi resikonya atau dampak negatifnya lebih besar. Baik, alhamdulillah. Oke, kita melanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Hukum pernikahan beda agama di Indonesia tidak boleh, harus memilih mengikuti pada agama tertentu yang sama. Nah, itu dari presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, bolehkah menikah dengan pacar yang berbeda agama? Tidak boleh karena memiliki beda keyakinan dan tidak diatur dalam hukum. Ada yang ditanyakan lagi? Saya, apakah dampak negatif pernikahan beda agama? Ada beberapa dampak negatif, tidak sah menikahnya sehingga bisa menyebabkan terjadinya perzinahan, menyusahkan hati, tekanan psikologis, menyulitkan pernasaban. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, presentasi dari kelompok 3 akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3 yang menerangkan tentang pernikahan beda agama. Jadi pernikahan beda agama itu tidak boleh dan di Indonesia tidak diatur, apalagi menikah dengan pacar yang beda agama itu tetap tidak boleh. Paham anak-anak ya? Baik, kita menginjak ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Kepada kelompok 4 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan sebuah presentasi dengan tema nikah siri. Nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat resmi di kantor urusan agama atau KUA dan kantor catatan sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah di mata hukum. Baik, dari presentasi kelompok kami tadi, adakah yang perlu ditanyakan? Saya, bolehkah melakukan nikah siri dengan pacarnya? Tidak boleh karena tidak tercatat di KUA. Ada yang ditanyakan lagi? Saya tanya, apakah sah hubungan pernikahan dari nikah siri tersebut? Baik, akan saya jawab. Hal tersebut sah di mata agama, tetapi tidak dicatat dalam pemerintah. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kami akan menutup presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikut tadi barusan kelompok 4 sudah presentasi luar biasa, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anak-anak cukup luar biasa, mari kita beri tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 fenomena-fenomena pernikahan di Indonesia ya. Ada mulai dari pernikahan yang mana nikah mut'ah atau nikah kontrak, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Tadi sudah disampaikan, nanti kalian bisa mencari informasi tambahan di channel YouTube
tulis pernikahan mut'ah. Nanti kalian akan tahu seperti apakah fenomena pernikahan itu di daerah Jawa Barat banyak terjadi. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan tentang pernikahan dini, pernikahan beda agama ya. Yang kedua, pernikahan dini. Yang kedua tadi adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang masih belum sampai umur syarat untuk pernikahan. Jadi masih muda, masih sekolah, atau masih karena ada suatu hal, misalnya mohon maaf mungkin terjadi hamil duluan akhirnya dinikahkan. Ini termasuk pernikahan dini. Apakah sah? Sah, tetapi dampak resiko negatifnya lebih besar. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 bagaimana jika pernikahan dini terjadi dan apa saja yang akan terjadi jika pernikahan itu terlaksana. Yang dari kelompok 3 tadi menyampaikan yaitu pernikahan beda agama. Namanya cinta yaitu buta ya. Artinya bisa tidak memandang apapun, kalau kita sudah jatuh cinta apapun diterjang, termasuk kadang-kadang adanya perbedaan agama. Pernikahan ini tidak sah di Indonesia, di negara kita, dan di agama tidak diatur pernikahan beda agama. Maka kalau mencintai seseorang ya dipastikan dulu ya agamanya sama, sehingga bisa nanti langsung ke jenjang pernikahan. Untuk yang terakhir dari kelompok 4 tadi adalah pernikahan atau nikah siri. Siri itu bahasanya kalau kita mungkin dikatakan diam-diam. Kenapa diam-diam? Yang hadir di situ tidak ada dari pihak KUA maupun dari pihak negara. Sehingga menikahnya itu sah, tapi tidak dicatat. Dicatat oleh siapa? Dicatat oleh negara, didata bahwa si A dan si B telah melakukan pernikahan. Dampak negatifnya apa? Banyak. Tadi sudah disampaikan, ada beberapa, salah satunya tidak bisa menuntut hak dan kewajiban dari salah satu pihak. Contoh, misal yang perempuan ingin menuntut hak nafkahnya kepada laki-laki, kemudian yang laki-laki tidak mau, maka tidak bisa dibantu oleh negara. Misalnya datang ke pengadilan, Pak ini suami saya tetapi seperti ini tidak mau menafkahi. Loh, masa suaminya, buktinya mana? Karena tidak punya bukti buku nikah, maka negara tidak bisa membantu. Dan tentunya dampak negatifnya akan mengenai seorang istri. Nanti lari sampai ke anak. Nah, itu tadi anak-anak gambaran pernikahan-pernikahan yang boleh dan tidak boleh, atau yang boleh tapi berdampak negatif di negara kita Indonesia. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya sudah melakukan sharing di grup WA kalian berkaitan dengan evaluasi pada pembelajaran ini. Silahkan dikerjakan, nanti hasilnya langsung dilihat oleh Bapak untuk dicek apakah kalian sudah tuntas dalam pelaksanaan evaluasi ini atau belum. Silahkan dikerjakan di HP kalian. Alhamdulillah anak-anak, dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan tadi nilainya bagus-bagus. Ada beberapa saja yang masih kurang. Kita kan KKM-nya 75 ya. Tadi ada 2 orang, si Ridho sama si Dendi tadi mungkin pelajarannya tidak memperhatikan dengan baik, sehingga apa yang dikerjakan masih nilai 65 dan 53. Untuk yang lainnya alhamdulillah ada yang 80. Ini tadi David dapat 90, Fahrian dapat 95, luar biasa. Ini Sidik ini tadi dapat 100. Beri tepuk tangan untuk Sidik. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik anak-anak,
apa yang saya sampaikan tadi dan disampaikan teman-teman tolong dipelajari dengan baik. Jangan lupa di rumah rajin belajar ya, karena kalian masih muda. Subhanul yaum rijalul ghad, artinya pemuda sekarang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat menjadi referensi pada kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.